Bayangkan, satu dukun membangkitkan ilmu terlarang, bukan untuk melawan manusia, tapi untuk menantang Wali Songo dan Sunan Kalijaga. Ini bukan cerita adu kesaktian biasa. Ini kisah tentang iman, godaan, dan harga mahal dari kekuatan gelap. Dan ketika satu murid tergoda, bencana pun tak bisa dihentikan. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu tekan like, tulis komen pendapatmu, dan subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan kelanjutan kisah paling gelap di Tanah Jawa. Angin malam berembus tidak seperti biasanya. Ia tidak membawa dingin, tapi bau tanah basah bercampur darah yang telah lama mengering. Di tengah hutan tua, jauh dari desa dan doa-doa manusia, seorang lelaki berjubah hitam berdiri menghadap lingkaran tanah yang dipenuhi simbol aneh. Rambutnya terurai, matanya cekung, napasnya berat. Di hadapannya, tengkorak tua tersusun melingkar, seolah menjadi saksi bahwa malam ini bukan malam biasa. Malam ini, ilmu terlarang dibuka kembali. Dengan suara parau, lelaki itu melafalkan mantra yang tidak dikenal zaman ini. Tanah bergetar pelan. Akar-akar pohon merayap keluar dari perut bumi, melilit batu dan tulang. Angin berhenti. Burung malam membisu. Bahkan serangga pun lenyap. Seakan alam menahan napas. Sudah terlalu lama aku menunggu, bisik. Cahaya telah menguasai tanah ini, dan aku datang untuk mengujinya. Dialah dukun yang namanya hanya berani disebut dengan bisikan. Dukun yang dikabarkan telah mengikat perjanjian dengan kekuatan kuno, kekuatan yang bahkan para tetua takut membicarakannya. Ia tidak datang untuk bersembunyi. Ia datang untuk menantang. Di saat yang sama, jauh dari hutan itu, di sebuah desa yang tampak damai, kegelisahan mulai merayap tanpa sebab yang jelas. Lampu-lampu minyak bergoyang sendiri. Bayi-bayi menangis serempak. Beberapa orang terbangun dari tidur dengan dada sesak, seolah ada sesuatu yang menekan jiwa mereka. Di sebuah surau sederhana, seorang lelaki bersorban coklat duduk bersila dalam keheningan. Matanya terpejam, wajahnya tenang, namun alisnya bergerak tipis. Ia merasakan sesuatu yang salah, bukan di tubuh, tapi dirasa. Ilmu lama dibangkitkan kembali, gumamnya lirih. Ia adalah Sunan Kalijaga, seorang wali yang memahami bahwa tidak semua pertempuran dimenangkan dengan kekuatan. Ada yang harus dihadapi dengan kesabaran, ada pula yang harus ditunggu sampai kebenaran membuka wajahnya sendiri. Namun malam ini, rasa itu terlalu pekat untuk diabaikan. Sementara itu, sang dukun menyelesaikan ritualnya. Ia menancapkan belati ke tanah, lalu menggores telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke simbol-simbol kuno. Seketika, asap hitam mengepul dari tanah, membentuk bayangan wajah-wajah yang menjerit tanpa suara. "Aku tidak datang untuk membunuh," katanya keras. "Aku datang untuk membuktikan siapa yang lebih berhak atas tanah Jawa." Asap itu bergerak, mengalir mengikuti kehendaknya. Dari kejauhan, awan hitam menggulung di langit desa. Petir menyambar tanpa hujan. Orang-orang keluar rumah dengan wajah pucat, saling bertanya tanpa jawaban. Di surau, Sunan Kalijaga membuka mata. Pandangannya menembus gelap malam, seolah melihat langsung ke arah hutan terlarang itu. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak pula ketakutan. Hanya satu hal, kewaspadaan. "Jika ini ujian," ucapnya pelan, "maka biarlah kebenaran yang menjawabnya." Di hutan, sang dukun tertawa. Tawanya menggema, membuat dedaunan bergetar. "Datanglah, wahai wali," serunya menantang langit. "Lihatlah apa yang telah kau kubur, kini bangkit kembali." Malam itu, dua kekuatan mulai bergerak. Satu dari kegelapan yang dibangkitkan oleh kesombongan. Satu dari cahaya yang lahir dari keikhlasan. Dan tanah Jawa akan menjadi saksi. Langit tidak lagi sekadar gelap. Ia terasa berat, seolah menggantung rendah di atas atap-atap rumah penduduk. Pagi datang tanpa matahari. Kabut tipis menyelimuti desa, membuat jalanan terlihat asing meski telah dilalui seumur hidup. Ayam-ayam tidak berkokok. Anjing-anjing meringkuk ketakutan, menolak keluar kandang. Dan orang-orang yang terbangun pagi itu merasakan hal yang sama, dada sesak, kepala pening, hati gelisah tanpa sebab. Seorang petani roboh di sawahnya. Matanya terbuka,
namun pandangannya kosong. Mulutnya komet-kamit mengucapkan kata-kata yang tak dipahami siapapun. Tak lama, satu demi satu warga mulai mengalami hal serupa. Ada yang menangis histeris, ada yang tertawa tanpa alasan, ada pula yang tiba-tiba membenci tetangganya sendiri. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menggakek-kakek isi hati manusia. Di surau, Sunan Kalijaga berdiri memandangi keadaan itu dengan wajah teduh, namun penuh keprihatinan. Ia tidak tergesa, ia tahu kegelisahan adalah pintu pertama yang dibuka oleh kegelapan. Ilmu ini tidak menyerang tubuh, ucapnya pelan kepada para murid. Ia menyerang keyakinan. Sementara itu, di pinggir desa, sang dukun mengamati hasil mantranya dari balik bayangan pepohonan. Senyum tipis terukir di wajahnya. Ia tidak perlu menampakkan diri. Kekacauan sudah cukup menjadi pengumuman kedatangannya. Lihatlah, gumamnya. Puas, tanpa satupun sentuhan, mereka sudah saling mencurigai. Ia melangkah ke sebuah batu besar dan menancapkan tongkat hitamnya ke tanah. Mantra kembali dilantunkan, kali ini lebih pelan, lebih halus. Angin berputar perlahan, membawa bisikan ke telinga manusia, bisikan tentang ketakutan, tentang masa lalu, tentang dendam yang selama ini tersembunyi. Di tengah desa, seorang pemuda tiba-tiba berteriak menuduh ayahnya sendiri sebagai penyebab bencana. Seorang ibu menolak memeluk anaknya karena merasa anak itu asing. Persaudaraan yang dibangun bertahan-tahan mulai retak hanya dalam hitungan jam. Inilah tujuan sang dukun, bukan menghancurkan bangunan, melainkan menghancurkan ikatan. Sunan Kalijaga melangkah ke tengah kerumunan. Ia tidak membawa amarah, tidak pula mengangkat suara. Ia duduk di tanah, di antara mereka yang saling mencurigai, lalu mulai melantunkan doa dengan suara rendah, namun mantap. Satu demi satu, bisikan di kepala warga melemah. Tangis berubah menjadi isak, amarah perlahan surut. Meski belum sepenuhnya pergi, cahaya kecil mulai menyusup di antara kegelapan yang pekat. Namun dari kejauhan, sang dukun merasakan perlawanan itu. "Oh, jadi kau memilih menenangkan mereka," katanya sambil terkekeh. "Baik, maka aku akan membuat mereka meragukanmu." Ia mengangkat segenggam tanah hitam, meniupkannya ke udara. Seketika, isu dan fitnah menyebar tanpa wajah. Ada yang mulai berbisik bahwa semua ini terjadi karena para wali, bahwa cahaya justru memancing murka kekuatan lama, bahwa ajaran baru membawa bencana. Bisikan itu cepat menjalar, terlalu cepat. Beberapa mata mulai memandang Sunan Kalijaga dengan ragu. Tidak marah, tapi bertanya. Dan bagi kegelapan, keraguan adalah celah paling berbahaya. Sunan Kalijaga menangkap perubahan itu. Ia menghela napas perlahan. Ia tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Bukan pertarungan adu tenaga, melainkan adu keteguhan hati. Di hutan, sang dukun tertawa pelan. Suaranya tenggelam bersama kabut. "Belum waktunya aku muncul," bisiknya. "Biarkan mereka bertanya, sampai mereka lupa pada kebenaran." Di langit, awan semakin menebal. Dan di tanah Jawa, benih perpecahan telah ditanam. Keraguan tidak datang dengan suara keras. Ia merayap pelan, seperti embun dingin yang menempel di hati manusia. Pagi itu, desa tampak kembali bergerak, namun tidak sepenuhnya pulih. Orang-orang beraktivitas seperti biasa, tetapi pandangan mereka berbeda. Ada jarak di antara sapa, ada kehati-hatian dalam senyum. Mereka tidak lagi saling mempercayai sepenuhnya, dan itu lebih menyakitkan daripada ketakutan semalam. Di sudut surau, beberapa murid duduk dengan kepala tertunduk. Doa yang biasanya mengalir kini terasa berat di lisan. Bukan karena mereka lupa, melainkan karena sesuatu di dalam dada mengganjal sebuah pertanyaan yang tak berani diucapkan. Kenapa semua ini terjadi sekarang? Apakah kita salah jalan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak diucapkan, tapi hidup di mata mereka. Sunan Kalijaga mengamati dalam diam. Ia tahu, inilah serangan yang paling halus. Bukan teriakan, bukan kekerasan, melainkan bisikan yang membuat manusia meragukan arah langkahnya sendiri. Malam sebelumnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, cahaya yang lembut namun menuntut kesabaran. Di sisi lain,
jalan gelap yang menjanjikan hasil cepat dan kekuatan nyata. Mimpi itu bukan godaan untuk dirinya, melainkan isyarat tentang apa yang sedang terjadi di hati manusia. Sementara itu, di hutan terlarang, sang dukun duduk bersila di depan api kecil berwarna kebiruan. Wajahnya pucat, matanya cekung, namun sorotnya tajam. Ia tidak lagi tertawa. Ia sedang bekerja. Aku tidak perlu menumbangkan mereka, gumamnya. Aku hanya perlu membuat mereka bertanya. Ia mengeluarkan sebuah jimat tua kusam, retak, namun berdenyut halus seperti bernapas. Jimat itu menyimpan nama-nama lama, rahasia yang telah dikubur oleh waktu. Dengan suara rendah, ia menyebut satu nama. Nama itu melayang bersama asap, menembus jarak, menembus doa. Di surau, salah satu murid tiba-tiba terhuyung. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Dalam kepalanya, kenangan lama bermunculan masa lalu yang penuh luka, rasa iri, keinginan untuk diakui, untuk dianggap istimewa. Mengapa aku harus selalu menunggu? Bisik suara itu di dalam benaknya. Mengapa bukan aku yang memegang kekuatan? Ia menggenggam dadanya. Napasnya memburu. Di luar, Sunan Kalijaga masih duduk tenang, namun ia merasakan getaran halus sebuah hati yang sedang diuji. Malam itu, serangan tak hanya datang pada satu orang. Beberapa murid bermimpi hal yang sama. Melihat sang dukun berdiri dengan senyum tenang, menawarkan jawaban atas kegelisahan mereka. Bukan paksaan, bukan ancaman, hanya satu kalimat sederhana. Dengan ilmu ini, kau tak perlu ragu lagi. Ketika fajar menyingsing, wajah-wajah lelah bermunculan. Ada yang diam berlebihan, ada yang gelisah. Salah satu murid yang selama ini paling tekun menatap tanah, lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Sunan Kalijaga memanggilnya mendekat. Apakah hatimu tenang? Tanyanya lembut. Murid itu terdiam, bibirnya bergetar, namun kata-kata tertahan. Ia ingin jujur, tapi kejujuran terasa menakutkan. Akhirnya ia hanya mengangguk pelan-anggukan yang tidak meyakinkan. Sang wali tidak memaksa. Ia hanya menepuk bahu murid itu, lalu berbisik, "Jika hatimu gelisah, jangan sembunyikan." Kegelapan tumbuh di tempat yang disangkal. Di kejauhan, sang dukun tersenyum tipis. Ia merasakan getaran itu keraguan yang mulai berakar. Tapi bersamaan dengan itu, dadanya terasa sesak. Ilmu yang ia bangkitkan menuntut bayaran. Tidurnya mulai diganggu bayang-bayang Bangyen yang dulu ia perjanjikan, namun ia mengabaikannya. "Aku belum kalah," katanya pada api. "Aku bahkan belum muncul." Menjelang malam, desa kembali diliputi keheningan yang aneh. Tidak ada petir, tidak ada angin kencang, hanya sunyi yang terlalu sunyi. Di surau, doa-doa kembali dilantunkan, namun kali ini lebih panjang, lebih dalam, seolah setiap kata adalah perlawanan. Di hutan, sang dukun berdiri dan menatap ke arah desa. Ia mengangkat jimat tua itu, lalu menghancurkannya perlahan. "Besok," katanya pelan, "aku akan menyebut nama yang lebih dalam." Di surau, Sunan Kalijaga membuka mata. Rasa itu kembali datang lebih dekat, lebih tajam. Ia tahu, ujian berikutnya tidak akan berhenti di mimpi atau bisikan. Ia bangkit berdiri. "Siapkan hati," ucapnya kepada para murid. Karena yang akan diuji bukan hanya iman, melainkan kesetiaan. Di langit, bulan tertutup awan tipis. Dan malam itu, satu hati mulai condong ke arah yang salah tanpa seorang pun menyadarinya. Kabut turun perlahan, seolah merambat dari perut bumi. Ia tidak membawa dingin, melainkan rasa sesak yang membuat dada terasa berat. Pohon-pohon di tepi hutan tampak memudar bentuknya, berubah menjadi bayangan pucat. Malam itu terlalu sunyi, tidak ada jangkrik, tidak ada burung malam. Alam seperti menahan napas. Di tengah kabut, sang dukun berdiri tegak. Jubah hitamnya telah dilepas. Di tubuhnya, guratan-guratan simbol kuno berkilat samar, bergerak seperti urat hidup yang berdenyut, mengikuti napasnya. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan, seolah kekuatan yang ia bangkitkan menuntut lebih dari sekadar tenaga. "Sudah lama aku menunggu malam ini," gumamnya. "Sejak cahaya itu menguasai tanah ini." Ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Kabut berputar,
membuka jalan setapak yang tidak pernah ada. Jalan itu memanjang ke arah desa dan ke arah satu nama yang terus berputar di benaknya. Di sisi lain, dari arah surau, Sunan Kalijaga melangkah sendirian. Ia tidak membawa apapun selain ketenangan yang mengalir dari langkahnya. Setiap pijakan kakinya membuat tanah terasa lebih ringan, seolah beban malam sedikit terangkat. Para murid ingin mengikuti, namun ia menghentikan mereka dengan anggukan halus. "Malam ini bukan untuk disaksikan," ucapnya pelan. "Malam ini untuk ditanggung." Ketika dua sosok itu akhirnya saling berhadapan di tengah kabut, waktu seakan berhenti. Jarak di antara mereka tidak jauh, namun terasa seperti batas antara dua dunia. Tidak ada salam, tidak ada ancaman, hanya pandangan yang saling menimbang. Sang dukun tersenyum tipis. "Aku kira kau akan mengirim murid," katanya sinis. "Ternyata kau datang sendiri." Sunan Kalijaga menatapnya. "Karena ini bukan tentang murid," jawabnya. "Ini tentang pilihanmu." Tawa sang dukun pecah singkat. "Kau selalu bicara tentang pilihan," katanya. "Padahal manusia memilih karena takut." Tanpa aba-aba, tanah di antara mereka menghitam. Bayangan merayap cepat, membentuk tengen-tengen gelap yang menyambar ke arah sang wali. Udara bergetar, menekan telinga, membuat kepala pening. Namun Sunan Kalijaga tidak mundur. Bibirnya bergerak perlahan, melantunkan doa dengan suara nyaris tak terdengar. Bukan keras, bukan memerintah melainkan meneguhkan. Tangan-tangan itu melemah, retak, lalu runtuh menjadi asap tipis. Sang dukun menggeram. Ia mengangkat kedua tangannya. Kabut di sekeliling mereka berubah wujud menjadi wajah-wajah manusia. Wajah ketakutan, wajah marah, wajah kecewa. Semua emosi yang pernah ditanamnya di hati manusia, kini dipanggil kembali. "Inilah umatmu," katanya tajam. "Mereka ragu, mereka rapuh, dan mereka mudah berpaling." Wajah-wajah itu melesat, berteriak tanpa suara. Namun sebelum menyentuh tubuh sang wali, cahaya lembut memancar. Bukan cahaya menyilaukan, melainkan hangat seperti sinar fajar yang perlahan mengusir malam. Wajah-wajah itu memudar satu persatu. Untuk sesaat, sang dukun terdiam. "Aku pernah berdiri di tempatmu," katanya lirih, hampir seperti pengakuan. "Aku datang dengan kegelisahan, dan kau menyuruhku bersabar." Sunan Kalijaga menatapnya lebih dalam. "Karena tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kekuatan," ucapnya. Mata sang dukun mengeras. Amarah yang lama terpendam bangkit kembali. "Kesabaran tidak menyelamatkanku," teriaknya. Ia menghentakkan tongkatnya ke tanah. Langit bergemuruh. Kabut berputar cepat, membentuk pusaran besar. Pohon-pohon merunduk, akar terangkat, tanah bergetar hebat. Kekuatan itu liar bukan hanya menyerang lawan, tapi juga menggerogoti tubuh pemanggilnya sendiri. Namun tepat sebelum pusaran itu menyentuh, Sunan Kalijaga melangkah maju satu tapak, hanya satu. Dan pusaran itu pecah, seperti bayangan yang kehilangan sumbernya. Kabut runtuh, hutan kembali sunyi. Sang dukun terhuyung, lututnya hampir menyentuh tanah. Napasnya tersengal, keringat dingin bercampur darah tipis di sudut bibirnya. Ia belum kalah, namun jelas ia juga tidak menang. Sunan Kalijaga berdiri tenang. Tidak mengejar, tidak menyerang balik. "Kau masih bisa berhenti," katanya pelan. Sang dukun tertawa lemah, pahit. "Tidak," jawabnya. "Sekarang aku sudah terlalu jauh." Kabut kembali turun, lebih tipis. Dalam sekejap, tubuh sang dukun lenyap, meninggalkan bau tanah basah dan gema tawa yang memudar. Sunan Kalijaga menutup mata sejenak. Ia tahu, setelah malam ini, dampaknya tidak akan berhenti di sini. Adu ilmu telah terjadi, dan harga yang harus dibayar baru saja dimulai. Kesunyian setelah adu ilmu malam itu terasa berbeda, bukan tenang melainkan rapuh, seperti tanah yang tampak utuh di permukaan, namun retak di dalam. Desa kembali beraktivitas, tapi bayangan ketakutan masih menggantung di wajah-wajah penduduk. Mereka tidak lagi membicarakan kabut atau gemuruh. Mereka membicarakan satu hal yang lebih berbahaya. Keraguan. Di surau, para murid duduk berhadapan. Namun jarak di antara mereka terasa semakin lebar. Doa tetap dilantunkan,
Tapi tidak semua hati ikut bersujud. Salah satu dari mereka, murid yang selama ini dikenal paling tekun, duduk sedikit terpisah. Tatapannya kosong, pikirannya berisik. Malam demi malam, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, sang dukun tidak lagi menampakkan wajah garang. Ia berdiri tenang, seolah seorang guru lama. Suaranya lembut, hampir menenangkan. "Kau ingin menolong banyak orang," kata suara itu. "Tapi kau disuruh menunggu, menunggu, menunggu." Murid itu terbangun dengan dada berdebar, keringat membasahi tubuhnya. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan itu dengan doa. Namun, suara itu tidak pergi. Ia justru semakin jelas ketika kesunyian datang. Sementara itu, di tempat yang jauh dari desa, sang dukun berlutut, dengan napas terengah, tubuhnya melemah. Guratan simbol di kulitnya memudar lalu menyala kembali. Seolah kekuatan itu menuntut bayaran yang lebih besar. "Aku tidak akan mundur," bisiknya keras, seakan meyakinkan dirinya sendiri. Ia tahu, ia tidak bisa lagi menghadapi sang wali secara langsung. Cahaya itu terlalu stabil, terlalu tenang, maka ia memilih jalan lain, jalan yang lebih kejam, namun efektif. Ia tersenyum ketika merasakan satu hati yang mulai condong. Di surau, Sunan Kalijaga memandang murid itu lebih lama dari biasanya. Ia tidak menegur, tidak menuduh. Ia tahu, teguran yang datang terlalu cepat justru akan mendorong seseorang semakin jauh. "Apakah kau lelah?" tanyanya lembut suatu sore. Murid itu terkejut. Ia mengangkat kepala, ragu untuk menjawab jujur. "Sedikit," katanya akhirnya. Sunan Kalijaga mengangguk pelan. "Jika lelah, beristirahatlah. Jangan mencari jalan pintas saat hatimu goyah." Kata-kata itu menusuk. Murid itu menunduk. Ia ingin berkata banyak, tapi lidahnya keluh. Malam itu, ia memilih tidak kembali ke surau. Ia berjalan menyusuri tepi hutan, mengikuti rasa yang tak bisa ia jelaskan. Kabut tipis menyambutnya. Dari balik pepohonan, sang dukun muncul tanpa suara. Tidak menakutkan, tidak mengancam. "Aku tahu kegelisahanmu," katanya pelan. "Kau ingin berguna, kau ingin cepat." Murid itu gemetar. Ia tahu ini salah, namun tubuhnya tidak bergerak. "Aku tidak ingin meninggalkan jalan guruku," ucapnya lirih. "Siapa bilang kau harus meninggalkannya?" jawab sang dukun. "Ilmu hanyalah alat, niatmu yang menentukan." Ia mengulurkan sebuah benda kecil jimat sederhana, tidak menyeramkan. "Pegang ini," katanya. "Bukan untuk menyerang, hanya untuk melihat." Tangan murid itu bergetar ketika menerima jimat tersebut. Saat kulitnya menyentuh benda itu, dadanya terasa hangat, bukan panas, bukan dingin, melainkan rasa kuasa. Untuk pertama kalinya, kegelisahan di hatinya mereda. Di kejauhan, Sunan Kalijaga terbangun dari duduknya. Dadanya terasa berat. Ia merasakan getaran halus, sebuah keputusan telah diambil, dan bukan keputusan yang benar. Menjelang subuh, murid itu kembali ke surau. Wajahnya tampak tenang, terlalu tenang. Doanya lebih cepat, tatapannya lebih berani. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang asing. Hari itu, seorang warga kerasukan hebat. Murid itu maju. Sebelum siapapun bergerak, ia mengangkat tangan, melafalkan sesuatu yang bukan doa. Dalam sekejap, kerasukan itu berhenti, orang-orang terdiam. Lalu, berbisik, "Ilmunya kuat." Lebih cepat, murid itu merasakan sesuatu yang baru, pengakuan. Sunan Kalijaga menatapnya dengan mata yang tidak marah, tapi terluka. Ia tahu, satu langkah kecil telah diambil. Dan langkah itu mengarah ke jurang yang dalam. Di hutan, sang dukun tersenyum puas. "Sekarang," gumamnya, "pertempuran sudah masuk ke dalam." Dan malam itu, tanpa suara petir atau kabut tebal, satu jiwa mulai tergadai, bukan oleh paksaan, melainkan oleh ambisi yang tak dijaga. Kesaktian memang memberi hasil cepat, namun tidak ada kekuatan yang datang tanpa harga. Sejak hari itu, desa melihat perubahan yang ganjil. Murid yang dulu pendiam, kini selalu berada di garis depan. Setiap kali terjadi gangguan, orang kerasukan bisa ditenangkan hanya dengan satu gerakan tangannya. Warga yang sakit mendadak merasa ringan setelah ia berbisik di telinga mereka. Cepat, efektif, mengagumkan, dan itulah yang membuatnya berbahaya. Bisik-bisik mulai terdengar di antara penduduk. Mereka membandingkan,
Mereka menimbang, tidak dengan niat buruk melainkan karena manusia selalu mencari yang terasa paling nyata. Doanya panjang, tapi yang itu langsung sembuh. Murid itu mendengar semuanya, dan setiap pujian terasa seperti bara kecil yang disiram minyak. Dadanya menghangat. Kepalanya tegak. Untuk pertama kalinya, ia merasa dibutuhkan tanpa harus menunggu. Namun, malam-malamnya berubah. Ia mulai terbangun dengan napas tercekik. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah tempat gelap tanpa batas. Di hadapannya, bayangan-bayangan besar bergerak pelan, menunggu. Setiap kali ia mencoba berdoa, suaranya tercekat. Setiap kali ia memegang jimat itu, Ba-anggen itu mendekat. Apa yang kau beri harus dibayar, bisik suara-suara itu. Ia terbangun dengan jantung berdebar. Telapak tangannya basah oleh keringat dan darah tipis dari luka kecil yang tak ia ingat kapan munculnya. Di hutan terlarang, sang dukun duduk bersila di depan api yang nyalanya kini redup. Wajahnya lebih tua dari sebelumnya. Matanya cekung, setiap napas terasa berat. Ia tahu waktunya menipis. Ilmu yang ia bangkitkan bukan sekadar mantra. Ia adalah perjanjian lama kesepakatan yang diwariskan dari masa ketika manusia berani menukar nurani dengan kuasa. Setiap kekuatan yang dipinjam harus dibayar dengan sesuatu yang hidup. Ketenangan, umur, atau jiwa orang lain. Aku sudah membayar cukup banyak, gumamnya parau. Tinggal sedikit lagi. Ia menatap ke arah desa, merasakan denyut baru yang terhubung dengannya. Murid itu, jalan baru telah terbuka. Beban tidak lagi sepenuhnya di pundaknya. Namun perjanjian tidak pernah membiarkan pemiliknya beristirahat. Di surau, Sunan Kalijaga duduk dalam keheningan panjang. Matanya terpejam, napasnya teratur. Ia menelusuri getaran yang terasa semakin kasar, semakin gelap. Ia tidak perlu melihat jimat itu untuk tahu ilmu terlarang telah menuntut imbalan. Ia memanggil murid itu menghadap. Kau tampak lelah, katanya lembut. Murid itu tersenyum tipis. Hanya kurang tidur. Sunan Kalijaga mengangguk, lalu bertanya perlahan, apa yang kau rasakan setelah menolong mereka? Murid itu terdiam. Ada jeda yang terlalu lama untuk jawaban yang seharusnya sederhana. Tenang, katanya akhirnya. Namun suaranya tidak meyakinkan. Tenang yang datang dari luar, ujar sang wali pelan. Seringkali meninggalkan kekosongan di dalam. Kata-kata itu mengguncang. Murid itu ingin menyangkal, namun lidahnya keluh. Ia menunduk. Jemarinya tanpa sadar menggenggam jimat di balik bajunya. Saat itu juga, dadanya terasa nyeri seperti ada kuku yang mencengkeram dari dalam. Malam itu, desa diguncang peristiwa yang lebih besar. Seorang warga tua jatuh tak sadarkan diri. Tubuhnya kejang, napasnya berat, orang-orang panik. Murid itu kembali maju. Ia mengangkat tangan, melafalkan mantra yang kini hafal di luar kepala. Sesaat, tubuh warga itu tenang. Namun sebelum semua bersorak, wajah warga itu mengeras. Matanya terbuka bukan dengan kesadaran, melainkan dengan tatapan kosong yang bukan miliknya. Ia menjerit. Jeritan itu bukan suara manusia. Tanah bergetar pelan. Lampu minyak padam serentak. Orang-orang mundur ketakutan. Murid itu terhuyung. Jimat di dadanya terasa panas membakar. Bayangan-bayangan dari mimpinya muncul di sekeliling, samar namun nyata. Bayarannya sekarang, bisik suara itu. Sunan Kalijaga melangkah maju. Ia tidak berteriak, tidak mengangkat tangan. Ia duduk di samping warga itu dan melantunkan doa dengan suara dalam, penuh keteguhan. Perlahan, jeritan mereda. Bayangan memudar, tubuh warga itu terkulai. Selamat namun wajahnya pucat, seolah baru kembali dari perjalanan jauh. Murid itu terduduk lemas, nafasnya tersengal. Untuk pertama kalinya, rasa takut mengalahkan rasa bangga. Sunan Kalijaga menatapnya dengan mata yang teduh, namun tegas. Ilmu itu tidak pernah gratis, katanya pelan. Dan sekarang, ia mulai menagih. Di hutan, sang dukun terbatuk keras. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia tersenyum getir. Sudah dimulai, gumamnya, dan tidak ada yang bisa berhenti setengah jalan. Di langit, awan bergerak cepat menutup bulan.
Malam semakin pekat dan kini jelas. Bukan hanya desa yang terancam, melainkan jiwa-jiwa yang telah menyentuh ilmu terlarang. Malam itu, langit tidak sepenuhnya gelap. Namun, cahaya yang tersisa terasa dingin, seperti nyala yang dipaksa bertahan sebelum padam. Desa terbangun oleh kegelisahan yang sama. Tidak ada teriakan, tidak ada kabut tebal. Hanya rasa tidak tenang yang menyelinap ke setiap dada, membuat orang-orang terjaga tanpa tahu alasannya. Anjing-anjing melolong lama, ayam-ayam gelisah di kandang, tanah terasa berdenyut pelan, seolah jantung raksasa berdetak di bawahnya. Di hutan terlarang, sang dukun berdiri dengan tubuh gemetar. Api ritualnya menyala tinggi, lalu meredup, lalu menyala kembali dengan warna yang tidak wajar. Setiap simbol di tanah bergetar, menuntut penuntasan. Sekarang, gumamnya terengah, semua atau tidak sama sekali. Ia tahu, perjanjian kuno itu tidak akan menunggu lebih lama. Kekuatan yang ia bangkitkan telah melampaui kendalinya. Bayangan-bayangan yang dulu patuh, kini berdiri mengitari, tidak lagi tunduk, melainkan menagih. Janji harus ditepati. Bisik suara-suara itu serempak. Di surau, Sunan Kalijaga bangkit dari duduknya. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam. Ia merasakan getaran yang sama, lebih kasar, lebih dekat. Ini bukan lagi godaan. Ini puncak. Ia memanggil para murid, termasuk murid yang tergoda itu. Wajah murid itu pucat, matanya cekung, jimat di dadanya berdenyut panas, seolah ingin keluar. Malam ini, ujar Sunan Kalijaga pelan, kebenaran akan menuntut keberanian. Tanpa banyak kata, mereka bergerak menuju tepi hutan. Angin mulai berputar, langit bergemuruh pelan. Ketika mereka tiba, tanah di depan mereka retak, memancarkan cahaya gelap dari celah-celahnya. Sang dukun muncul dari balik api. Tubuhnya kurus, napasnya berat, namun matanya menyala dengan tekad yang berbahaya. Akhirnya kau datang, katanya serak. Lihatlah apa yang telah kaulah dorong. Sunan Kalijaga menatapnya tanpa kebencian. Tidak ada yang kudorong, jawabnya tenang. Kau sendiri yang memilih berlari. Sang dukun tertawa pahit. Pilihan saat manusia tenggelam. Ia meraih apapun yang mengapung. Ia mengangkat tangannya. Tanah bergetar. Hebat. Bayangan-bayangan muncul dari retakan, menjalar seperti asap hidup, menyelimuti area di antara mereka. Suara jeritan samar menggema, membuat para murid gemetar. Murid yang tergoda itu jatuh berlutut. Jimatnya menyala terang, panasnya membakar kulit. Bayangan-bayangan mendekat padanya, seolah mengenali darah yang sama. Bayaranmu? Bisik mereka. Sekarang, air mata mengalir di wajah murid itu. Ia menatap Sunan Kalijaga dengan putus asa. Aku ingin menolong, aku hanya ingin berguna, katanya terisak. Sunan Kalijaga melangkah maju, menempatkan dirinya di antara murid itu dan kegelapan. Keinginanmu tidak salah, ucapnya lembut, namun jalan pintas selalu menuntut korban. Sang dukun berteriak marah. Jangan sentuh perjanjianku! Ia menghentakkan tongkatnya. Bayangan-bayangan menyerbu sekaligus, membentuk pusaran gelap yang menghisap cahaya di sekitarnya. Angin menderu, pepohonan merunduk, tanah berguncang hebat. Para murid terhuyung. Doa-doa Teru Kapitek Bata. Sunan Kalijaga berdiri tegak. Ia tidak berteriak, tidak melawan dengan amarah. Ia melantunkan doa dengan suara mantap, penuh keyakinan. Suara itu menembus pusaran, menenangkan tanah yang bergolak. Sang dukun menjerit, tubuhnya terangkat sedikit dari tanah. Simbol-simbol di tubuhnya menyala, lalu retak. Berhenti, teriaknya. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi jika ini runtuh. Aku tahu, jawab Sunan Kalijaga, dan aku siap menanggungnya. Dengan satu langkah maju, ia menancapkan tongkat sederhana ke tanah, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menetapkan batas. Pusaran bergetar hebat, lalu pecah. Bayangan-bayangan menjerit, tersedot kembali ke celah tanah yang menutup perlahan. Sang dukun terjatuh keras. Nafasnya tersengal, wajahnya dipenuhi penyesalan yang terlambat. Sudah terlambat, bisiknya lemah. Murid yang tergoda itu menggigil, jimat di dadanya retak, lalu hancur menjadi debu. Ia pingsan,
Selamat namun tidak tanpa luka. Hutan kembali sunyi, api ritual padam, langit perlahan terang. Sunan Kalijaga menatap sang dukun yang tergeletak. Ini belum berakhir, ucapnya pelan. Tapi malam ini cukup. Di kejauhan, fajar mulai menyentuh cakrawala. Namun semua tahu, akhir sesungguhnya belum datang. Fajar datang tanpa sorak, langit perlahan memucat, menyapu sisa-sisa gelap yang semalam mencengkeram hutan dan desa. Tanah yang retak telah menutup, api ritual padam, dan angin pagi membawa bau dedaunan basah, bau kehidupan yang kembali berjalan. Meski tertatih, desa terbangun dengan keheningan baru. Tidak ada tawa, tidak ada teriakan lega. Orang-orang keluar rumah dengan langkah ragu, seolah takut suara mereka memecah sesuatu yang rapuh. Mereka melihat sawah, jalan, dan rumah semuanya masih ada. Namun perasaan mereka berbeda. Mereka selamat, tapi mereka tahu sesuatu telah berubah. Di tepi hutan, tubuh sang dukun terbaring. Napasnya masih ada, tipis dan berat. Guratan simbol di kulitnya telah memudar menjadi bekas luka kelam, jejak pilihan yang tak bisa dihapus. Matanya terbuka setengah, menatap langit yang kini terlalu terang untuknya. Sunan Kalijaga berdiri beberapa langkah darinya. Tidak ada sikap menang, tidak ada wajah puas, hanya kelelahan yang tenang, seperti orang yang telah menanggung beban panjang dan kini meletakkannya perlahan. Kau masih hidup, ucap sang wali pelan. Sang dukun tertawa lirih, tawa tanpa daya. Hidup, katanya, atau sekadar tertinggal? Sunan Kalijaga tidak menjawab. Ia tahu, bagi sebagian orang, hidup tanpa kuasa terasa lebih menyakitkan daripada mati. Ia menatap hutan, lalu kembali ke wajah sang dukun. Ilmu itu telah kau lepaskan, katanya. Namun akibatnya akan kau bawa seumur hidup. Sang dukun menutup mata. Air mata tipis merembes di sudutnya, bukan karena kalah, melainkan karena sadar bahwa jalan kembali telah lama hilang. Beberapa langkah dari sana, murid yang tergoda itu terbaring dengan wajah pucat. Napasnya teratur, namun tubuhnya lemah. Jimat yang pernah memberinya rasa kuasa kini hanya debu yang menempel di tanah. Ketika ia membuka mata, yang pertama dilihatnya adalah cahaya pagi. Yang kedua wajah gurunya. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya gemetar. Aku salah, bisiknya, dan aku terlambat. Sunan Kalijaga membantu menegakkannya. Tidak, jawabnya lembut. Kau masih bernapas. Itu berarti waktu belum habis. Air mata murid itu jatuh, bukan air mata ketakutan, melainkan penyesalan yang jujur. Ia menunduk lama, menahan isak. Di desa, warga berkumpul tanpa diminta. Mereka melihat murid itu, lalu menatap Sunan Kalijaga. Tidak ada tudingan, tidak ada sorak, hanya wajah-wajah yang sedang belajar memahami. Ilmu yang cepat, ucap sang wali kepada mereka, seringkali menyembunyikan harga yang mahal. Dan harga itu jarang dibayar oleh orang yang memilihnya, melainkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang menyela. Kata-kata itu jatuh perlahan, meresap. Sang dukun dibawa pergi. Bukan dengan ikatan, melainkan dengan langkah yang tertatih. Ia tidak melawan. Ia tahu, perlawanan telah usai. Yang tersisa, hanyalah penebusan yang panjang jika memang ada. Hari berjalan seperti biasa, sawah kembali digarap, anak-anak kembali bermain. Doa kembali dilantunkan, namun desa tidak kembali ke titik semula. Mereka menjadi lebih hati-hati, bukan pada dunia luar, melainkan pada hati mereka sendiri. Malamnya, Sunan Kalijaga duduk sendirian di surau. Lampu minyak menyala kecil, ia menatap nyala itu lama, seolah memastikan api tetap di tempatnya, cukup terang, tidak membakar. Seorang murid mendekat. Guru, katanya pelan, apakah kegelapan banner-banner telah pergi? Sunan Kalijaga tersenyum tipis. Kegelapan tidak pernah benar-benar pergi, jawabnya. Ia hanya menunggu manusia lengah. Murid itu terdiam. Namun cahaya, lanjutnya, tidak datang untuk mengusir dengan paksa. Ia datang untuk mengingatkan agar manusia memilih dengan sadar. Di luar, bulan naik perlahan. Tidak ada kabut, tidak ada gemuruh. Hanya malam yang wajar, dan itu terasa seperti anugerah. Sunan Kalijaga berdiri, memadamkan lampu. Jaga niat,
katanya sebelum pergi. Karena disitulah pertarungan sesungguhnya berlangsung. Di hutan, bekas ritual telah hilang. Di desa, bekas luka masih ada namun menguatkan. Dan di hati manusia, sebuah pelajaran tertanam bahwa kesaktian bukan ukuran kebenaran, dan kemenangan sejati tidak selalu layak dirayakan. Cerita berakhir di sana, bukan dengan sorak, melainkan dengan kesadaran.